Welcome back to Detik Gak Sore. cuma hore-hore. Ini sebenarnya kita udah 16.03 yang arti. Sorry, pencet. Ya, iya. Baru tadi gue bilang Salah. telat sih ya, jadi walk ya. Jadi kita sebenarnya ini kayaknya udah ditutup ya. Coba kita menyapa dulu, ada Mbak Cheryl dari Investasiku. Halo Mbak Sheryl. Halo Detiker, Nah. halo Mas dan Mbak. Hai, jumpa lagi. Jumpa lagi nih Lagi kita. mangap lagi nih orang. Enggak nih yang joget tadi masih. Lagi lihat gambarnya. Nah, Mbak Cheryl, aku mau tahu pendapat Mbak Cheryl mengenai Nah. yang tadi banyak yang joget di Iya Pak, TikTok. sebelum kita masuk sentimen dulu nih. Abis gitu mereka katanya penghasilannya per hari per account itu 1 juta sampai 1,5 juta sekali live. Artinya uang orang Indonesia tuh banyak dong, kan banyak yang Iya. giftnya itu baru satu akun TikTok dapatnya segitu, ya nggak? Nah, berarti ini contoh salah satu praktek dari ekonomi kreatif. Gitu ya. Dia tetap Make kalau sense. kalau Mbak Cheryl itu selalu menanggapi segala sesuatu itu dengan positif. Betul. Iya, Gitu. selama itu hal yang positif, halal, tidak merugikan siapapun, plus bonus sehat lagi sekalian aerobik kan kayak gitu. Iya. Betul, tulang-tulang yang otot pipi yang Iya. mengendur ya kan. Jadi sebenarnya tuh semi zumba lah ya. Iya sih. Semi zumba. Iya. Jadi sebetulnya Mbak, apakah keadaan ekonomi kita baik-baik saja? Kan orang juga banyak yang nge-gift di TikTok. Nah, itu dia. Tapi ternyata memang konsumsi memang jalan ya. Tapi sumber pendanaannya ini, Nah, kalau misalnya dari kantong sendiri oke. Tapi kalau dari pinjam dulu 100, agar silaturahmi tak terputus. Iya, agar balapan mulus pinjam dulu 100 kalau kata MotoGP gitu kan. Jadi atau dari pinjol ya. pinjol, Heeh. atau dari judol dan hal yang tidak halal lainnya. Mhm. Nah, itu kan suatu hal yang kurang baik ya. Mhm, Dan juga kadang ada kalanya orang-orang sebagian justru salah nih dalam berkonsumsi. Konsumsinya banyaknya di sekunder sama tersier, tapi di pokok misalnya yang penting kesehatan, untuk makanan yang sehat, pola hidup itu terbengkalai, tapi lebih ke hal-hal sekunder tersier yang bukan dari kebutuhan, tapi justru yang lebih dicukupi itu keinginan. Iya ya, atau biar mulus itu peranjat sosial. Buat dia makannya sehari-hari ya nggak terpenuhi tuh proteinnya, vitaminnya, tapi labubu punya 7. Ah, itu Iya. contohnya. Itu labunya hijau-hijau yang gede-gede gitu kan. Itu labu beneran. Labu beneran. Iya. Tapi bener kata Mbak Sheryl, bisa jadi orang-orang yang itu yang cuma tiap hari main HP doang gitu kan, kasih gift, ntar duitnya habis, pinjol dulu lah. Bisa gitu sih Mbak ya sebenarnya. Betul. Bahaya juga. Nih kalau labu hijau-hijau, ini merah-merah apa nih Mbak Sheryl di belakang kita? Ijo-ijo. Oke, hari ini nggak hijau ya. Ini merah-merah. Hari ini di belakang. merah-merah nih ternyata. Mungkin bosen ya hijau mulu udah beberapa pekan terakhir Iya, sebelumnya. kayaknya begitu Sekarang ya. jadinya hijau merah dulu nih ya. Tapi sebenarnya bursa regional Asia di sore hari ini tuh juga lagi kompak tertekan, kompak koreksi semua kayak gitu. Kalau kita lihat bursa Eropa ini juga yang masih baru buka sih, memang jam 2 sore WIB ini juga berada di merah, zona koreksi. Ya. Pre-market Amerika yang marketnya buka jam 8:30 WIB malam juga berada di zona merah. Karena nanti malam tuh ada data penting dari global, yaitu pertumbuhan ekonomi Amerika kuartal 3. Ini yang sangat dicermati sama pelaku pasar. Kayak gitu. Itu sih, jadi marketnya wait and see. Lalu nanti malam juga ada data tenaga kerja lanjutan, ya, data ADP data tenaga kerja non pertanian ADP ya untuk periode Oktober. Nah, ini yang dicermati karena semalam kan ada data tenaga kerja JOLTS ya, pembukaan lowongan tenaga kerja ternyata turun, konsisten turun nih, dari bulan lalu juga turun. Ini kan menjadi sinyal kalau pasar tenaga kerja Amerika tuh masih lemah kayak gitu, meskipun inflasi sudah mulai menjinak. Kayak gitu. Walaupun sebetulnya kemarin sempat dari Mbak Sheryl juga ngasih tahu bahwa untuk tenaga kerja tuh sebetulnya sudah mulai terserap ya, Betul, membaik sudah ya. membaik secara mingguan, tapi kalau secara bulanan ternyata
dari sisi pembukaan lowongan pekerjaan tuh masih belum oke, kayak gitu. Berarti ada kemungkinan wait and see-nya lebih panjang Lebih lagi lama dong dong. Mbak, sampai at least banget adalah sampai beres pemilu. Kalau di sana sebetulnya apa sih pemilu juga ya? Pemilihan Election. presiden. Election. Iya, Election. Election juga pemilu sih sebenarnya. Beda bahasa doang, ditranslate doang. Iya, kemungkinan untuk wait and see-nya makin panjang dong, at least sampai pemilihan presiden di sana di Iya, US. jadi sentimennya memang banyak. Di pekan depan itu ada pemilu Amerika, lalu juga di pekan ini baik di Indonesia maupun di Amerika itu lagi gencar-gencarnya rilis kinerja emiten big caps. Kalau di Amerika khusus emiten teknologi, kalau di Indonesia emiten-emiten LQ45 nih yang punya bobot besar, saham-saham blue chip yang pergerakannya tuh bisa menggetarkan indeks kita. Contohnya apa tuh? Apa aja tuh, Mbak? Contohnya kalau untuk hari ini ya kayak Bank Mandiri, tapi tadi Bank Mandiri kayaknya pas saya nyebrang ke sini udah rilis, makanya saya belum sempat buka. Lalu Karena secepat Karena itu iya, tapi pergerakan. emang jalannya jauh banget Mbak Sheryl kan kantornya. jalannya kan dengan penuh kesadaran. Nah, itu ya kan. Soalnya kan nyebrangnya dari manual, dari lobby. Lobby, iya. Jadi harus nengok-nengok dulu Iya. supaya nggak kesenggol mobil. Iya, apalagi ada konstruksi kan Mbak sebelah ada kan, lagi ada konstruksi. pembangunan masjid juga, Iya. lagi Ini rame. buat yang nggak tahu kayak kasihan banget. Orang di sini Mbak kantornya Sheryl. di sini, kita di situ. Deket banget begini nempel nih. Ya kasihan banget Mbak Sheryl dari Iya, jauh kantornya banget. ke sini harus jalan kaki padahal Iya. kayak sama parkirannya. komplek. Satu, iya. Oke. Selain Bank Mandiri? Oh iya, emiten-emitennya tuh banyak ya yang rilisnya hari ini. Contohnya kayak ada S Hardware, MAPI, Antam, Gudang Garam, Indosat, Medco, ITMG, emiten-emiten batu bara, emiten consumer, Astra. Lalu ada salah satu favorit kita BRPT ya, emitennya Om Prajogo Pangestu ya. Dan emiten Menara, ada Tower ya, ada juga INTP, banyak nih. Mayoritas memang rilis kinerjanya hari ini untuk LQ45 member. Jadi ini Makanya market domestik juga wait and see kayak gitu. Iya. Takut-takut nih siapa tahu rilis kinerja kuartal ketiganya ternyata lebih buruk daripada perkiraan, estimasi, atau bahkan kinerjanya turun dari kuartal atau tahun sebelumnya. Itu yang diantisipasi pasar, makanya dijual-jualin dulu. Apalagi sebetulnya juga menuju ke penutupan tahun ini, ketika kita lagi optimis banget nih menuju angka 8.000, ada Sritex juga yang kayaknya masih kita banyak omongin juga. Itu ada update mungkin mengenai hal itu dan pengaruhnya gimana? Oke. Nah, kalau Sritex memang ini pro kontra pandangannya di market ya. Kalau secara nilai itu nilainya besar. Tunggakannya 25 triliun rupiah, itu duit semua bukan cendol. Cendol kan? Cendol. Iya. Terus kita breakdown itu ada sekian puluh bank nasional yang terlibat. Yang paling besar nilainya ada Bank BCA, kurang lebih di atas lebih dari 1 triliun ya jumlah kenanya. Kalau saya bandingkan sama laba bersih BCA tahunan, kurang lebih itu nilainya 3%. Jadi kalau kita bicara secara angka, ini udah nilainya cukup besar tunggakannya dari si Sritex ini ya. Ya misalnya gaji kita dipotong nih 3%. Nah, ya pasti pada demo juga kan. Pada aduh apaan sih ini dipotong. Kayak mirip-mirip angka Tapera tapi ya. Tapera kan inget-ingetin. Udah lupa pemerintahnya, jangan inget terus Mbak. Jadi itu angka yang meskipun terlihat kecil, tapi kalau diangkain dikali laba bersih BCA ya lumayan juga. Membuat menggerus kinerja juga kalau misalnya benar-benar tertunggak. Tapi kan masih tunggu nih gimana solusi dari pemerintah yang konon mau diselamatkan si Sritex-nya ini gitu. Oke, berarti hari ini kita tutup di Oh ya, udah 12 menit berlalu ya. Iya, gak kerasa ya. kita Udah gede aja. tapi kita santai aja lah Mbak. Masih lama Mbak, mau sampai jam 6 sama Pak Firman di sini. Oh iya ya, boleh kita nyanyi kalau gitu ya. Nyanyi. Satbor, Saat mau joget. saudara Bor. Kita hari ini ditutup di melemahnya lebih terbatas, yaitu hanya 0,48% di level 7569,85. Karena level terendah hariannya tadi tuh sempat melemah sampai ke 7.521. Jadi lumayan rebound lah ya menjelang penutupan nih
kayak gitu. Lalu kalau dari nilai nilai Transaksi. transaksi turnovernya ada 11,3 triliunan, Meningkat masih dibanding masih kemarin ya. running, iya. Mhm. Dan ini di atas rata-rata transaksi harian juga ya. Dari frekuensi juga ada 1,27 juta ya. Ini juga cukup ramai transaksinya. Jadi meskipun indeksnya turun, Mhm. tapi jangan-jangan ini banyak yang mengakumulasi. Jadi kayak banyak yang melihat kans gitu ya. Justru Oh, peluang. ini anggap aja lagi year end sale gitu mungkin ya. Atau Betul. gimana kita menanggapinya? Betul, apalagi kan kalau secara data historical Mhm. ya, bulan Desember sampai awal Januari tuh biasanya marketnya rally karena ada fenomena window dressing ya. Apa Nah, tuh? jadi harga saham tuh cenderung menguat, Oh, oke. ramai-ramai nih menguatnya Mhm, gitu, mhm. sehingga indeksnya IHSG-nya juga naik gitu. Mhm. Nah, karena kalau naik artinya kan kita sebagai trader nih, sebagai investor untung dong, cuan dong. Mhm. Nah, memang sudah kecenderungannya habitnya itu akhir tahun naik, terus sekarang di bulan Oktober November kita dikasih diskon. Berarti kan bisa mengakumulasi lebih banyak dengan harga yang lebih murah. Justru peluang gitu. Oke, tapi kalau di biasanya menjelang akhir tahun ada habit untuk kayak oke misalnya dari apa ya yang lagi naik misalnya dari Antam misalnya udah lagi naik abis gitu kita serok cuannya abis gitu lagi diskon nih BBCA-nya ini kan juga sebetulnya menjadi satu yang cukup favorit juga tapi jarang-jarang nih ada seharga segini terus dipindahkan itu ada habit yang kayak gitu nggak sih? Itu biasanya terjadi rotasi sektor ya namanya. Oke. Misalnya Antam kan dari sektor bahan baku, Mm-mm. produsen emas nih, beralih ke sektor perbankan. Makan, BCA kan sektornya perbankan. Itu bisa, nggak usah nunggu window dressing juga memang pasti uang tuh berputar gitu. Masalahnya berputarnya tuh di kantong kita atau enggak, gitu kan Mas. Berputarnya kemana? Iya lagi. Eh, Kalau Mbak Sheryl preferensinya ini di akhir tahun atau dengan kondisi yang seperti ini memutarkan uangnya di mana atau gimana? Nah, kalau saya melihatnya ya, untuk investor, untuk trader justru saat ada market yang koreksi seperti saat ini ya, apalagi kalau kita lihat saham-saham yang secara jangka pendek menengah masih bagus tuh apa sih? Ya sektor perbankan lah, sektor properti lah, lalu ada program makan bergizi gratis, sektor Iya. konsumen primer lah. Nah, justru kalau lagi koreksi ya kita bisa fokus tuh di sektor tersebut, tinggal dicari saham-sahamnya mana nih, dicek dulu yang kinerjanya labanya bagus nih, yang ekuitasnya besar nih, yang valuasinya murah nih, yang hutangnya dikit nih atau bahkan nggak ada hutang tapi growth-nya selalu konsisten atau punya rencana ekspansi apa sehingga di masa depan profitabilitas labanya bisa besar, bahkan bisa bagi dividen jadi bonus kayak gitu. Ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya pembagian dividen ini biasanya udah ada kayaknya biasanya mungkin untuk para trader udah ada di kalendernya kali ya udah dicatetin kapan biasanya pembagian dividen ini terjadi Betul, gitu. betul banget. Jadi ya dividen itu kan kayak semacam bonus ya. Yes. Kalau kita di pasar saham kan keuntungan ada dua. Dari kenaikan harga, biasanya trader tuh yang fokus mengincar kenaikan harga, itu trader. Tapi kalau investor biasa mengincarnya dua, ya. Kenaikan harga sama dapat bunga bonus dividen, bunga tahunan. Kayak gitu. Meskipun itu tidak pasti ya, nggak selalu dapat. Tapi kita bisa lihat data historical perusahaan-perusahaan ini apa aja sih perusahaan yang biasanya tuh rutin membagikan dividen tahunan gitu. Bisa kita lihat. Jadi tinggal diceki-ceki aja ya sebenarnya. Betul. Makanya riset itu penting banget ya di Betul. historinya juga. Kalau nggak ada waktu riset, bisa juga konsultasi sama kita. Investasiku. Iya, kalau sore nonton di Detik Sore, ya kan? Kalau open market buka di YouTube Investasiku jam 8.30 WIB. Itu ada ulasan market, rekomendasi dan bisa konsultasi portofolio. Jelas, Jadi jelas. bisa dilihat pada saat pembukaan dan penutupan setiap hari mantap. juga ya. Tapi Mbak Sri terakhir aku nih mungkin kita lompat sedikit ya. Ini ada soal Tom Lembong ya kan mantan Iya. di perdagangan yang ditangkap ya kan Iya. karena kasus ya ada kasus Dugaan lah korupsi gitu kan. impor. Dan menariknya LHKPN-nya ini punya harta 101 miliar tapi nggak ada harta rumah dan kendaraan loh.
Dalam bentuk apa kali? Labubu. Labubu mulu gua. Labubu 1 Iya. miliar gimana? Ya, Pabrik Labubu. Jadi hartanya ini banyakan itu surat berharga, kas, setara kas, dan juga apa nih? Ya itu, pokoknya itu nggak ada surat berharga kendaraan. mostly gitu ya. Mostly surat berharga. Nah itu dia surat berharga. Kan saham termasuk surat berharga. Saham, reksadana, obligasi itu semua surat berharga. Karena meskipun surat, bukan surat cinta, tapi bernilai gitu. Itu lebih loh. berharga daripada surat cinta berarti ya, Mbak? Tergantung surat cinta siapa. Cintanya ya. Iya, jadi ini 1 miliar tuh kan dia harta bergerak, surat berharga, kas dan setara kas. Terus punya utang dan pokoknya total harta kayaknya itu 101 miliar. Itu nggak ada kendaraan. Misalkan orang kalau misalnya ya aku sebagai orang awam misalkan harta tuh kan oke lah kita punya mobil, punya rumah begitu. Tapi ternyata nggak selamanya seperti itu ya atau Tapi ini ada harta bergerak lain ya. iya sih, 180 juta ya. Mobil listrik udah dapat sih. Tapi kan aku sebagai orang awam tuh harta yang paling berharga kan keluarga. Iya, betul sekali. Sorry. Selamat sore, Pagi, Abah. Mak. Ya, sore dong. Mbak Syaril berarti terakhir untuk besok akan ada seperti apa atau mungkin kiat-kiat bukan kiat-kiat lah ya. Gambaran untuk esok hari. Oke. Nah, kalau dari pergerakan harga IHSG hari ini yang ada rebound menjelang penutupan, kita lihat IHSG besok ada potensi rebound juga kayak gitu ya. Kita harapkan estimasinya sih dari rilis pertumbuhan ekonomi Amerika kuartal ketiga nih harusnya bagus. Semoga itu bisa jadi booster. Lalu ada rilis emiten teknologi di Amerika kayak Facebook gitu ya, dan Microsoft dan teman-temannya. Semoga hasilnya bagus sehingga itu memberikan optimisme ke bursa saham global. Lalu juga semoga nih kan lagi running juga rilis kinerja emiten domestik ya. Semoga emiten kita juga rilisnya bagus, tumbuh di atas ekspektasi. Itu harusnya rebound besok. Semoga ya. Jadi poinnya walaupun koreksi terus dan ke angka 8.000 jadinya harus lebih banyak lagi usahanya ya sampai menuju 8.000 di akhir tahun, tapi kita tetap optimis lah ya. Amin. Mbak Syaril.